Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel para petani dimanapun berada. Ketemu lagi bersama saya Dani Mubarok di channel yang membahas bisnis, usaha, dan inspirasi. Baik, saya masih membahas tentang penggunaan eco farming, pupuk dari PT BES yang organik dan bisa digunakan oleh petani. Baik, ini mudah-mudahan menjadi wawasan bagi kawan-kawan semuanya. Yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe untuk memotivasi saya supaya lebih semangat bikin videonya. Oke, langsung saja kawan-kawan. Jadi di sini ada banyak sekali bahasan. Saya tampilkan slide-nya di sini. Jadi ini adalah tabel panduan aplikasi. Jadi banyak yang bertanya, Pak, bagaimana menggunakan eco farming untuk tumbuhan atau jenis tanaman tertentu. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Mungkin video ini akan menjadi beberapa session karena terlalu lama jika dibahas dalam satu video. Yang pertama, ini ada judul tabel panduan aplikasi ya. Ini ada nomor 1 yaitu tanaman padi, jenis tanamannya padi. Bagaimana menggunakan untuk eco farming di tanaman padi ini? Yang pertama ada tulisan H-5 7, 10, 14. Nah, ini adalah hasil tanam tubenya, berapa tube begitu kan. Nah, ini penggunaannya selama 60 hari atau 2 bulan ya, 60 hari. Yang pertama padi. Di H-5 atau sebelum kita menanam padi, itu kita lakukan penyemprotan terhadap tanah. Ya, dalam penyemprotan tanah itu menggunakan 6 tube ya. Jadi menggunakan 6 tube. Nah, 6 tube ini digunakan di penanaman H-5 ya. 6 tube digunakan untuk 1 hektar, begitu kan, per hektar di sini. Nah, kemudian setelah itu lakukan penanaman seperti biasa. Nah, di hari ke-14 atau 2 minggu kemudian lakukan penyemprotan di lahan tersebut dengan padi yang sudah mulai ditanam 1 tube. Ya, seperti itu, 1 tube. Nah, kemudian di hari ke-28 gunakan lagi 1 tube, hari ke-42 1 tube lagi, dan hari ke-56 1 tube. Sehingga untuk 1 hektar lahan pertanian untuk padi itu digunakan 10 tube ya. Kemudian untuk kedelai, kacang hijau, dan kacang merah, yaitu dilakukan penyemprotan sebelum penanaman H-5 itu 4 tube. Kemudian di hari ke-10 1, hari ke-20 1 tube, hari ke-40 1 tube. Nah, jadi total hanya 7 tube dalam 1 hektar pada tanaman kedelai, kacang hijau, dan kacang merah. Selanjutnya kawan-kawan, di gandum, hanjeli, jagung, dan sorghum itu digunakan sama ya. 4 eco farming, 4 tube digunakan sebelum masa penanaman, jadi masih lahan disemprot. Kemudian 1 tube di hari yang ke-10 dan 1 tube di hari ke-20 dan hari ke-30 1 tube. Jadi total hanya 7 eco farming yang dibutuhkan. Nah, kemudian untuk bayam, kangkung, selada, dan sosin, ini juga sama. 4 tube digunakan sebelum penyemprotan pada H-5, dan hari ke-7 1, hari ke-20 setengah tube, dan total menjadi 6,5 tube saja. Ya, tube itu satu produk ya, 1 tube gitu. Nah, kemudian untuk cabai rawit, timun, dan tomat disemprotkan pada H-5 4 tube, kemudian setengah tube di hari ke-14, dan hari ke-28 setengah tube lagi, hari ke-42 setengah tube. Jadi total 8,5 atau 8,5 tube dibutuhkan eco farming. Untuk ganyol, kentang, lobak, sagu, talas, ubi jalar, dan wortel ini sama. 4 tube digunakan di masa penyemprotan H-5, setengah tube di hari ke-10, 2 tube di hari 20, dan hari ke-30-40 itu 2 tube. Jadi total 11,5 tube yang dibutuhkan untuk tanaman ini. Nah, kacang tanah sama,
4 tubo disemprotkan sebelum masa tanam, 1 tubo di hari ke-10, hari ke-20 1 tubo, dan hari ke-30 1 tubo. Total 7 tubo untuk menggunakan eco farming. Kemudian ada kacang panjang, kacang orowai, terong labu, oyong, dan paria. Sama 4 tubo di masa sebelum tanam, H-5, 1 tubo di hari ke-10, hari ke-21, hari ke-30, dan hari ke-40 1 tubo masing-masing. Jadi total 8 tubo. Kawan-kawan bisa lihat juga di sini slide-nya sambil dibaca ya. Nah, kemudian untuk bawang merah, bawang putih, bawang bombay ini digunakan 4 tubo untuk H-5. Nah, kemudian disemprotkan lagi di hari ke-14 1 tube, hari ke-28 setengah tube, hari ke-42 setengah tube, dan hari ke-50 itu 2 tube. Total 10 tube yang dibutuhkan. 250 kali 10, 2,5 juta kawan-kawan. Itu hanya modal pupuk eco farming saja, lebih hemat dibanding dengan pupuk yang lain. Nah, kemudian ada brokoli, kol, pecai, ini 4 tubo sebelum penyemprot masa tanam di H-5, 1 tubo di hari ke-7, setengah tubo di hari ke-14, dan ke-28 setengah tubo, total 8 tubo ya. Oke. Jadi kita baru sampai halaman jenis tanaman nomor ke-10, yaitu brokoli, kol, dan pecai. Nanti kita akan bahas lagi ada 17 tanaman yang akan kita gunakan, bagaimana penggunaannya. Jadi komoditas ini komoditas jamur dan tanaman hias, dosis pembiayangannya disesuaikan dengan rumus perbandingan lahan sempit yang kemarin saya upload ya. Dosis pengencerannya 5 ml biang atau 1 liter air diaplikasikan setiap 2 pekan penyemprotannya, begitu ya. Nah, barangkali kawan, untuk saat ini kita baru sampai di tanaman brokoli, kol, dan pecai. Nanti kita akan lanjutkan, silakan kawan-kawan bisa baca, saya akan tampilkan slide-nya. Jadi tadi ya ada angka 5, 7, 10 itu adalah hari tanamnya. Hari ke-5, -5 itu berarti sebelum penanaman, masih lahan kosong, hari ke-7, 10, 14, dan lain-lain ya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kawan-kawan dan saya sangat senang bisa berbagi. Sekali lagi ini bukan endorse dari perusahaan dan saya juga disclaimer, saya murni hanya berbagi berdasarkan dari website yang saya dapatkan. Materi ini dari website PTB Sinergi Bandung. Itu saja, mohon maaf jika ada kekeliruan, kita diskusikan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.